Lalu bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa latihan soal terkait pipa seri dan paralel. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana algoritma atau langkah-langkah menganalisis pipa seri dan paralel. Di video kali ini kita akan membahas dua buah soal tentang pipa seri dan paralel. Jadi satu soal tentang pipa seri dan satu soal tentang pipa paralel. Mari kita mulai. Oke, yang pertama tentang pipa yang terhubung seri. Nah, pipa terhubung seri ini aplikasinya sebenarnya cukup banyak karena biasanya sebuah sistem pemompaan itu pipa di sisi suction atau di sisi hisap pompa memiliki diameter yang lebih besar daripada pipa di sisi discharge atau di sisi keluarnya pompa. Nah, sehingga ini sebenarnya sebuah pipa seri begitu karena dari diameter besar kemudian terhubung dengan diameter kecil meski di tengah ada pompa. Oke. Jadi ini contoh soal yang pertama. Kita punya sebuah reservoir gitu ya yang terhubung dengan sebuah pompa gitu. Oke. Katakanlah seperti ini. Jadi di sini ada reservoir yang kedua. Oke. Nah, ini reservoir yang pertama. Saya tandai dengan angka 2. Lalu reservoir ini terhubung dengan dua buah pompa. Katakanlah titik inletnya A, titik suctionnya A, lalu titik discharge-nya B. Oke. Nah, kemudian di bawah ini ada datum, ya, referensi untuk menentukan tinggi. Oke. Jadi reservoir pertama ini permukaan airnya sekitar 20 feet gitu ya. Lalu kemudian reservoir kedua, oke, ini kita tidak tahu gitu ya. Lalu kemudian pompanya ini dipasang pada ketinggian 10 feet. Oke. Nah, pipa suction ini diameternya 18 in. Lalu kemudian pipa discharge ini diameternya 12 in. Oke. Lalu di sini ada valve di discharge, di suction juga ada valve. Oke. Nah, kemudian diketahui bahwa jadi apa namanya, daya pompanya
HP-nya itu adalah 70 HP. Oke. Nah, lalu debitnya ini adalah 8 feet kubik per second. Oke. Nah, lalu diketahui yang dialirkan ini adalah air dari reservoir pertama ke reservoir kedua ini. Rho H2O-nya adalah 64,348 on mass per feet kubik. Oke. Nah, lalu kemudian koefisien kerugian mayornya, oke, diketahui ya. Ini K majornya di pipa 18 in. Oke. Ini 0,4. Jadi ini sudah diketahui F, L per D-nya sudah diketahui. Oke. Lalu K major di pipa 12 in ini 8. Oke, karena ini pipanya lebih panjang. Oke. Lalu K inlet di 18 in ini diketahui 0,5. Oke. Lalu kemudian valve 18 in yang ini. Oke. Karena ini lebih besar, diketahui misalkan 4 ya. Lalu K valve 12 inch ini 5. Oh, sorry. Tidak terlihat. Kita sambung di sini ya. Jadi lalu K outlet 12 in, jadi di sini ini 1. Jadi di sini ini adalah K outlet 12 in. Oke. Lalu ini K valve 12 in. Lalu ini K valve 18 in. Nah, ini adalah K inlet 18 in. Jadi belokan ini dianggap tidak ada K-nya ya, kita abaikan. Jadi biasanya kalau belokannya tajam, elbow ini kita harus perhitungkan. Jadi ini dianggap belokannya tidak tajam begitu ya. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa Z2-nya gitu ya. Berapa tinggi ini bisa permukaan fluida di reservoir 2. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah sebenarnya seperti ini ya. Ini adalah pipa 18 in, lalu kemudian mengecil ke pipa 12 in. Oke. Jadi ini seperti ini. Di sini ada valve gitu ya. Di sini ada valve. Lalu di sini ada
exit, di sini ada inletnya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah persoalan pipa seri yang diameternya mengecil dari 18 ke 12. Nah, mengapa sistem pemompaan itu didesain seperti ini, pipa saksenya lebih besar? Karena daya dorong dari daya hisap ini sebenarnya lebih kecil daripada daya dorong pompanya. Oke, jadi kalau ini dibuat diameternya sama, tentu pressure drop-nya atau head loss-nya lebih besar. Jadi biasanya memang didesain lebih besar agar head loss-nya di sisi saksen ini tidak terlalu besar, jadi nanti tidak menghambat debit fluid ya. Nah, sedangkan di discharge ini karena ada kenaikan tekanan dari pompanya, nanti daya dorongnya lebih besar gitu. Nah, sedangkan di di saksen ini hanya mengandalkan beda antara tekanan atmosfer di sini dengan nanti tekanan saksen di sini yang sedikit lebih rendah lah daripada tekanan atmosfer seperti itu. Jadi di sini beda tekanan yang mendorong aliran tidak terlalu besar. Karenanya pipanya dibuat agak besar supaya head loss-nya atau pressure drop-nya kecil. Nah, di discharge ini tidak masalah karena setelah keluar dari pompa ini tekanannya kan naik gitu. Jadi yang di discharge ini nanti bisa mengikuti spesifikasi dari sistem pemompaannya. Oke. Nah, jadi ditanya berapa Z2, lalu tekanan di A dan juga tekanan di B. Oke. Nah, untuk menentukan Z2 ini kita harus buat kontrol volume itu yang meliputi seluruh sistem gitu ya. Jadi dari satu ke kedua. Nah, jadi kalau kita kita buat persamaan kesetimbangan energinya gitu ya, kita dapatkan seperti ini. Jadi ini P1 per rho ditambah V1 kuadrat per 2 GC. Oke, jadi kita asumsikan ya, alfanya sama dengan 1, jadi alirannya kita anggap turbulen gitu ya. Ini tidak kita tuliskan. Oke, G per GC Z1, oke, ditambah G per GC, ini ada head pompa, ya, sama dengan P2 per rho ditambah V2 kuadrat per 2 GC ditambah G per GC Z2 ditambah dengan head loss. Oke, nah kalau kita lihat di sini terbuka, ini P atmosfer gitu ya. Di sini juga terbuka P atmosfer, jadi P-nya sama, ini hilang. Oke. Lalu kita buat asumsi yang kedua, yaitu reservoir kita buat asumsi kedua, reservoir tak hingga. Oke, artinya apa? Kita anggap V1 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Jadi permukaannya ini tidak berubah. Oke, jadi ini hilang juga. Oke. Nah, yang tersisa adalah Z2-nya, oke,
ini sama dengan Z1, sorry kita tegak tulis ke bawah. Z2 ini nanti sama dengan Z1, oke, ditambah head pompa, sorry ini harusnya ada G per GC ya, oke, ditambah head pompa dikurangi dengan head loss, oke. Ya, seperti itu. Nah, head pompa ini bisa kita peroleh dari daya pompa. Jadi, daya pompa itu adalah Rho kali G head pompa kali debit. Jadi, untuk mendapatkan head pompa, nah ini daya pompa dibagi dengan Rho, dengan G, dengan Q. Nah, tapi daya pompa ini harus kita ubah dulu dari horsepower ke apa namanya, ke pound force per second gitu ya. Jadi ini harus kita ubah dulu. Oke. Ini GC harusnya. Ya. Nah, ini harus kita ubah dulu. Oke. Ya, jadi ini mengubahnya, sorry, ini harusnya begini. D per GC-nya, oke, ini sama dengan, ini kalau satuannya horsepower, ini dikalikan 550, oke, lalu dibagi 144. Ya, seperti ini. Nanti ketemu head pompanya berapa. Nah, ini nanti bisa kita masukkan ke sini head pompanya, oke. G per GC nanti satuannya sama dengan 1 ya, kita langsung hilang. Oke. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menghitung head loss. Z1 sudah diketahui, oke. Horsepower dapat dihitung dari daya ini tadi. Ini kemudian bisa kita ketahui, oke. Ini sorry, ini G per GC harusnya ya. Oke. Jadi ini nanti dapat dihitung dari sini. Nah, sekarang bagaimana menghitung head loss? Oke. Nah, berdasarkan teknik menghitung head loss untuk pipa seri, head loss di sini ini dapat kita perkirakan begini ya. Kita bagi menjadi K major. Oke. Sorry, pertama kita harus definisikan dulu dereferensi ya. Yang menjadi dereferensi itu yang mana? Apakah ini atau ini? Oke, kita ambil di discharge ini 12 inci untuk menjadi referensinya. Oke. Nah, dengan dereferensi 12 inch ini kita bisa tentukan K major total. Oke, mungkin kita hapus dulu ya.
Jadi kita kembali lagi. Z2, Z1 ditambah head pompa dikurangi dengan head loss. Head pompa G per GC-nya, ini dapat diperoleh dari, sorry, ini seharusnya ada G per GC di sini ya. Ini G per GC, ini juga G per GC, ini G per GC, gitu ya. Ini G per GC. Tapi karena ini semuanya ada, jadi kita bisa coret gitu ya nantinya. Karena ini sebenarnya nilainya juga satu. Oke, jadi ini didapat dari E dalam horsepower kali 550 konversinya, Rho kali Q dibagi 144. Oke. Nah, sehingga nanti ketemu satuannya adalah feet gitu ya. Oke. Nah, dari sini tinggal kita menghitung head loss. Oke. K major totalnya, tadi D referensinya adalah 12 in, berarti di sini nanti K 18 in di referensi dibagi 18 in, gitu ya. Sorry, pangkat 4. Ups, habis ya. Oke. Oke, lalu di sini K 12 in di referensi, 12 in pangkat 4. Oke. Jadi ini nanti K 18 in 12 dibagi 18 pangkat 4. Oke, karena ini sama dengan 12, ini 1 ya. Jadi ini K 12 in. Oke. Nah, lalu K minor totalnya itu berarti ini K inlet 18 kali deref-nya 12 per 18 pangkat 4, lalu K valve 18 ini 12 per 18 pangkat 4, lalu ditambah ini ada K valve 12, ini nanti 12 per 12, jadi ini 1, tidak saya tulis ya, karena ini nanti 12 per 12 sama, lalu ada K outlet 12, nanti juga 12 per 12, oke? Nah, dari sini nanti kita hitung K total, yaitu K minor total ditambah K major total, oke? Nah, kemudian head loss-nya G per GC head loss itu nanti kita hitung sebagai K total, V12 in kuadrat per 2 GC. Sorry, tidak terlihat ya. Head loss-nya K total V12 in per 2 GC. Nah, V12 in ini diperoleh dari Q dibagi A12 in. Jadi ini nanti Pi per 4, 12. Tapi ini satuannya harus kita samakan menjadi feet ya. Jadi ini nanti 12, dibagi 12 kuadrat ini ya. Karena satu feet kan 12 in. Jadi satuannya dalam in sini harus kita rubah ke feet, jadi kita bagi 12.
karena debitnya dalam feed. Nah, dari sini nanti ini masuk ke sini, oke. K totalnya diketahui dari sini, masuk ke sini, ini masuk ke sini, oke. Nah, ini nanti masuk ke sini, oke. Dapat kita hitung, lalu head loss-nya, nah ini nanti, sorry, salah ya. Nah, head loss-nya nanti kembali ke sini, oke. Ini diketahui, ini dapat kita hitung, nanti Z2-nya dapat kita hitung. Oke. Nah, untuk menghitung tekanan di A, ini langkahnya sama, gitu ya. Tapi kita bisa modifikasi volume aturnya. Jadi volume aturnya hanya sampai ke sini aja. Hanya sampai di A. Jadi nanti tidak perlu seri ya untuk yang menghitung tekanan di A. Cukup satu pipa saja. K minornya dari valve dan dari inlet, lalu K majornya hanya K major di pipa 18 ini. Oke, untuk tekanan di B, kita bisa membuat volume aturnya mulai dari A ke B seperti ini. Oke, di sini tidak ada head loss-nya karena ini keluar dan masuk pompa. Nanti hanya ada head pompanya saja. Karena setelah nanti PA kan diketahui ya, setelah dari sini PA diketahui. Oke, jadi untuk menghitung tekanan di A nanti kita buat dari 1 ke A, P1 per rho, P1 kuadrat 2GC ditambah D per GC, Z1, oke, sama dengan PA per rho, begini ya, ditambah PA kuadrat 2GC, D per GC ZA ditambah dengan head loss dari 1 ke A. Oke, jadi head loss dari 1 ke A. Ini isinya adalah head loss mayornya pipa, head loss minornya inlet dan valve 18 in. Nah, dari sini nanti kita P1 diketahui atmosfer, V1 0, VA-nya bisa kita hitung dari debit, gitu ya. Jadi VA-nya bisa kita hitung dari debit. Oke. Ini adalah V pipa 18 in. Nanti ZA-nya tahu, head loss-nya dapat kita hitung, PA-nya dapat kita tentukan. Oke. Nah, untuk yang PB, oke, dari tekanan B setelah tekanan A diketahui, kita bisa hitung seperti ini. PA kuadrat 2GC, G per GC ZA, oke, sama ditambah head pompa G per GC ini sama dengan PB per rho ditambah PB kuadrat per 2GC, oke, ditambah ZB, oke, ya cukup, ini tidak ada lagi. Nah, dari sini nanti ini VB bisa kita hitung dari Q per AB, VA-nya dari Q per luas penampang pipa A, oke, PA-nya diketahui dari perhitungan sebelumnya, ZA sama dengan ZB, ini nanti hilang, oke, head pompa diketahui, oke, jadi nanti PB-nya ini PA, gitu ya, PA, lalu VA kuadrat dikurangi PB kuadrat per 2 GC, oke, karena ini dikurangi ke sana, oke, ditambah dengan G per GC head pompa. Oh, sorry, ini kali per rho ya. Oke, jadi nanti dari sini PA-nya bisa diketahui. Oke, jadi ini pembahasan untuk tipikal soal untuk pipa terhubung seri. Ya, kita lanjutkan ke pipa paralel. Ini kita bersihkan terlebih dahulu.
Oke, kita lanjutkan dengan membahas tentang pipa paralel. Oke, ya. Jadi pada pipa paralel biasanya yang ditanyakan adalah berapa debit yang mengalir di percabangan. Oke. Jadi kita punya sebuah rangkaian pipa paralel seperti ini. Katakanlah skemanya. Oke. Ya. Jadi di sini adalah titik A, di sini titik B. Oke. Ini adalah pipa 1, pipa 2, pipa 3. Oke. Nah, fluida mengalir masuk dari sini, lalu bercabang, lalu dari percabangan ini dia bertemu, lalu kemudian mengalir ke keluar. Oke. Nah, diketahui debit totalnya yang mengalir di sini adalah 12 feet kubik per second. Oke. Lalu kemudian rho-nya 64,348 pound mass per feet kubik. Oke ya. Lalu viskositas kinematik nu 3 kali 10 pangkat min 5 feet square per second. Oke. Nah, data-data pipanya ini cabangnya gitu. Range ini panjang pipanya, diameter pipa, lalu ini adalah epsilon. Cabang 1 panjang pipanya 3000, ini satuannya feet ya. D-nya juga feet. Epsilonnya ini juga feet. Oke. Diameternya 1 feet. Epsilonnya 10 pangkat min 3 feet. Pipa 2 ini lebih pendek, 2000, diameternya lebih kecil, 2/3 feet. Lalu ini 0,01 ya, 10 pangkat min 4. Pipa 3 ini lebih panjang, 4000, diameternya juga lebih besar, 4/3. Lalu ini 8/10 pangkat min 4. Oke, jadi data-data pipanya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana menganalisis pipa seperti ini? Nah, seperti kita jelaskan kemarin bahwa jadi problema dasar dari analisis pipa percabangan ini, kalau kita mau mencari debit ya, nah kita harus menentukan head loss terlebih dahulu. Oke? Sedangkan untuk menentukan head loss, kita harus menghitung faktor gesekan. Nah, faktor gesekan ini tergantung dari berapa debit yang mengalir di dalam pipa. Oke, jadi ini semacam problem yang sifatnya implisit gitu. Untuk kita bisa menghitung debit, kita harus tahu debit seperti itu. Oleh karena itu, perhitungan yang sebenarnya, realnya, ini dihitung secara iteratif gitu. Jadi kita tebak terlebih dahulu debitnya yang mengalir berapa. Lalu baru kemudian kita
lakukan perkiraan F-nya dari debit tebakan, lalu kita hitung koefisien kerugiannya, oke, lalu kemudian yang terakhir kita hitung ulang debitnya. Jadi nanti kita ada perhitungan yang sifatnya iteratif, oke. Nah, asumsinya kita asumsikan head loss minor diabaikan. Jadi head loss minor di percabangan yang baik ataupun di pertemuan ini kita abaikan. Oke. Ya, kita mulai dulu. Ya, kita tebak dulu nilai head loss-nya. Oke. Jadi kita hitung dulu luas penampang pipanya ya. Jadi luas penampang pipanya ini pi per 4 d kuadrat. Oke. Jadi nanti kita peroleh dari sini A1-nya sesuai diameter 1 ini 0,7854 feet square. Oke. A2 kita peroleh nanti 0,3490 feet square. Oke. Lalu A3 1,3962 feet square. Oke. Nah, kalau kita mau tahu A totalnya nanti ini kita jumlah. Oke, nanti A total ini bisa kita gunakan untuk perhitungan feet dan lain-lain ya. Oke. Jadi ini untuk melakukan tebakan awal. Oke. Nah, tebakan awalnya oke. Ini kita asumsikan K1, K2, K3 itu sama dengan 1. Oke. Nah, sehingga ya I1 ini sama dengan A1 per A total ya. Oops, sorry. Dikalikan Q total. Oke. Nah, Q2 juga sama A2 per A total dikalikan Q total. Q3 ini nanti A3 per A total kali Q total. Oke. Nah, jadi ini nanti kalau kita hitung ini 3,7241 feet kubik per second. Oke. Ini nanti 1,6551. Oops, sorry, tidak terlihat ya. Feet kubik per second. Yang ketiga nanti 6,6
6207 feet kubik per second. Oke. Di total A3 I3 I2 A2 per di total. Oke. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah tebakan awalnya ya. Oke. Nah, lalu dari sini kita bisa hitung V-nya. P1 ini Q1A1, P2 I2A2, P3 I3A3. Oke. Ya. Nah, jadi ini nanti V1-nya 4,7417 feet per second. Ini 4,7417 feet per second, 4,7417 feet per second. Jadi kalau kita asumsikan K-nya sama, nanti debitnya akan, kecepatannya akan sama. Oke? Meskipun debitnya berbeda. Nah, dari sini nanti dihitung bilangan Reynolds-nya. Oke, RE1 nanti ini masih sama dengan RE2. Oh, sorry, beda ya. Ya, karena diameternya beda. Oke, ya. Kita hitung bilangan Reynolds-nya. Oke, RE1 Rho V1 D1. Oh, sorry, ini ya. New RE2 V2 D2 per new. RE3 V3 D3 per new. Oke. Nah, ini nanti 15.8057,3 105371,5. Oke. 21074,3,1. Jadi ini kalau kita lihat sudah turbulen. Oke, karena sudah 10 pangkat 5 gitu ya. Nah, dari sini nanti dari epsilon dan dari RE ini kita bisa hitung F-nya. Pakai misalkan kita bisa lihat diagram UDI, atau kalau kita mau lebih akurat kita bisa pakai formula Colebrook-White atau formula Hallan. Nah, kita akan coba di sini pakai formula Hallan. Nanti F-nya dapat kita hitung dari formula Hallan. Oke. 1 per kuadrat min 1,8 log ya 6,9 per RE ditambah epsilon per 3,75 diameter pangkat 1,11. Oke. Jadi pakai formula ini. Nah, nanti diperoleh F-nya faktor GCK-nya ini F1 0,02 115. Oke. Ya. Lalu F2 ini diperoleh 0,018 32
lalu F3-nya diperoleh 0,01903. Nah, dari sini kemudian baru kita hitung A per akar K. Oke, karena kita hitung dulu K-nya ya. K1, FL1, D1, K2, F2, L2, D2, K3, F3, L3, D3. Oke. Nah, setelah ini, ya ini nanti diperoleh 6347. Oke. 54,96. Oke. 57,09. Oke. Nah, dari sini nanti baru kita hitung A1 per akar K1. A2 per akar K2, A3 per akar K3. Oke. Nah, lalu dari sini nanti ini kita jumlahkan. Oke. Ini kita jumlahkan, kita peroleh A per akar K total. Oke. Nah, setelah itu baru kemudian nanti kita hitung debitnya. Kita hitung ulang dengan A1 akar K1 per A akar K total kali Q total. Oke. Jadi nanti sama I2 kita hitung ulang A2 akar K2 per A per akar K total kali Q total. Oke. Q3 juga sama. Oke ya. Q3 nanti bisa kita hitung. Jadi A3 per akar K3. Nah, A per akar K total kali Q total. Oke, jadi seperti nanti ketemu. Nah, setelah ketemu Q ini, Q yang baru, kita akan kembali ke sini. Jadi setelah ini ketemu, oke, setelah ini ketemu, oke, ini juga ketemu, nanti kita kembali ke sini. Jadi ini kita hitung lagi menggunakan key yang baru begitu. Oke, kita hitung menggunakan key yang baru. Oke. Lalu kemudian V-nya kita hitung menggunakan key yang baru. Lalu kemudian kita hitung Reynolds lagi, kita hitung F lagi, kita hitung K ini, dan balik lagi ke sini gitu ya. Nanti kalau sudah balik lagi ke sini. Nah, kapan kita berhenti dari perhitungan berputar seperti ini, dari iterasi ini? Kita berhenti kalau errornya itu sudah kecil begitu ya. Jadi ini prosedur engineering-nya seperti ini kira-kira. Jadi ya saya hapus dulu. Nah, jadi nanti kita hitung errornya. Jadi misalkan ini tadi di sini error ini key yang baru ya. Key tebaan yang ini adalah key yang lama. Oke. Jadi nanti kita hitung errornya. Ini key 1 baru dikurangi key 1 lama. Oke, dibagi key 1 baru. Oke. Nah, kita hitung ini sama E2, E3 gitu ya. Ini Q1 baru, Q2 lama dibagi Q2 baru, Q3 lama, oke, Q3 baru. Oke, kita hitung errornya.
Nah, kalau sudah dihitung error eh, di masing-masing cabang, oke, nanti kita hitung error totalnya, oke. Istilahnya RMS, root mean square, ini adalah akar E1 kuadrat, E2 kuadrat ditambah E3 kuadrat. Oke, nah kalau RMS ini katakanlah kurang dari 0,01 itu, kurang dari 1%, kurang dari sama dengan, nah kita bisa hentikan proses perhitungannya karena bedanya sudah cukup kecil. Artinya di bawah 1%, berarti bedanya sudah di orde ribuan. Oke. Nah, bagaimana melakukan penyederhanaan supaya tidak melakukan iterasi ini? Nah, kita bisa menyederhanakan kalau misalkan alirannya itu berada pada bilangan Reynolds yang cukup tinggi dan pipanya cukup halus, begitu ya. Jadi kalau kita ingat, oke, diagram Moody kurang lebih bentuknya kan seperti ini. Ini bilangan Reynolds, di sini F, oke. Nah, kalau bilangan Reynolds-nya cukup tinggi seperti ini, nah di sini ini bedanya tidak terlalu besar, oke. Jadi kita bisa asumsikan bahwa F-nya konstan. Nah, untuk kasus seperti ini dari apa ya? Dari key tebakan tadi kita cukup sekali sampai di sini. Oke, kalau kita bisa asumsikan bahwa apa namanya F-nya itu konstan. Jadi kita cukup hitung tentukan F-nya, gitu ya. Tentukan F-nya dari formula atau dari diagram Moody, lalu kemudian kita cukup hitung sekali sampai di sini, kemudian kita ketemu Q di percabangan. Oke, kalau ini bisa kita asumsikan konstan. Tapi kalau dia berada di daerah ini, di mana F-nya itu berubah cukup signifikan, gitu ya, lumayan gitu, cukup besar. Nah, kita harus lakukan proses iterasi tadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang akurasinya tinggi, gitu ya, errornya di bawah 1%, seperti itu. Ya. Nah, kalau di soal, gitu ya, biasanya untuk ujian dan lain sebagainya, karena waktu ujian itu terbatas, biasanya tidak mungkin diminta untuk melakukan iterasi, karena tidak akan cukup waktunya. Biasanya diasumsikan bahwa F-nya itu konstan dan ini biasanya diketahui. Nah, kalau F-nya diketahui, kita tidak perlu menebak, kita langsung menghitung A, gitu ya. Jadi dari sini kalau ini bukan epsilon yang diketahui, tapi F-nya yang diketahui, oke, kita tidak perlu melakukan perhitungan F. Jadi kita cukup langsung ke perhitungan K, lalu menghitung A per akar K, lalu kemudian kita menghitung debit di percabangan. Ini kalau F-nya diketahui. Oke. Jadi biasanya kalau ada ujian atau kuis, ini biasanya disederhanakan. Jadi langsung diketahui F-nya. Perhitungannya cukup satu kali, langsung menghitung A per akar K, lalu kita bisa langsung menghitung debit di percabangan dari debit total. Gitu. Baik, ini pembahasan tentang aliran di pipa yang terhubung paralel. Baik, pembahasan kita tentang rangkaian latihan soal seri paralel ini selesai. Saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.